5 Cinta Pak Sancaka. Aku masih melototkan mata manakala bibir Pak Sancaka masih menciumku. Jantungku seketika berhenti, tidak tahu apa yang harus kulakukan. Sedangkan Pak Sancaka memejamkan matanya seakan-akan menikmati adegan tersebut. Cukup lama bibirnya berada di antara bibirku, Pak Sancaka melepaskannya dan juga melepas cengkraman tangannya yang memegang tanganku begitu kuat. Kulihat wajah Pak Sancaka memerah, sepertinya ia malu. Lalu kulihat Pak Sancaka menyandarkan tubuhnya di tembok tepat di sampingku. Secara perlahan ia menurunkan tubuhnya dan duduk di lantai. Aku masih belum percaya jika ini terjadi juga. Aku menutup mulut dengan tangan lalu mengusapnya lembut. Maaf, aku telah keterlaluan melakukan hal tersebut pada muridku sendiri, kata Pak Sancaka nadanya terdengar lirih. Setiap kali aku melihat kamu, aku teringat dengan seseorang yang aku cintai ketika masa SMA, lanjut kata Pak Sancaka dengan tatapan kosong. Mendengar hal tersebut, entah mengapa aku menjadi luluh dan secara refleks aku duduk di samping Pak Sancaka. Melihat aku duduk di sampingnya, Pak Sancaka melirik ke arahku dengan tatapan sayu. Setiap kali aku berada dekat di sampingmu, rasa itu muncul. Rasa yang sama, ketika aku sedang bersamanya, kembali jelas Pak Sancaka mengingat-ingat seseorang yang ia cintai. Aku sangat mencintainya, begitu mencintainya, nadanya pelan namun terdengar meyakinkan. Siapa namanya? Tanyaku penasaran. Dengan seseorang tersebut, sampai-sampai Pak Sancaka begitu mencintainya. Olivia, kata Pak Sancaka singkat. Aku memanggut-manggutkan kepala dan masih penasaran dengan sesosok Olivia yang sampai saat ini Pak Sancaka tidak bisa melupakannya, bahkan menganggapku saja mirip dengan Olivia di waktu SMA. Terus, apakah Olivia mencintai Bapak juga? Tanyaku yang penasaran. Mendengar pertanyaanku, Pak Sancaka malah tersenyum. Tepat di hari ulang tahun Olivia, aku mengajaknya jalan untuk kesekian kalinya. Iya, aku sering jalan dengan dia, tapi aku tidak punya keberanian untuk mengatakan cinta padanya. Namun di hari itu, aku berusaha memberanikan diri mengatakan cintaku pada Olivia, lewat sebuah lagu yang diputar melalui Walkman. Terdengar klasik, mungkin hanya sebatas itu keberanianku. Kembali kulihat bibir Pak Sancaka tersenyum senang. Terus, dia menerima Pak Sancaka. Hari itu, aku keluarkan sebuah Walkman kecil yang sudah kusiapkan lagu dari radio yang sudah kurekam pula. Kupasangkan handset di telinga kanan Olivia, satu laginya di telinga kiriku. Lagu itu mulai kunyalakan, yang isinya mengungkapkan perasaan seseorang. Aku lupa apa judul lagu itu, kata Pak Sancaka yang selalu tersenyum setiap kali bercerita. Olivia wanita yang pintar, hanya baru mendengar beberapa lirik saja ia sudah paham dengan yang ku maksud. Melepas handsetnya dan mencium pipiku, ia menerimaku jadi pacarnya. Aku merasa bahagia hari itu. Kalau dilihat dari gaya bercerita Pak Sancaka, ia benar-benar begitu senang mengingat Olivia. Aku terus memperhatikan sorot mata Pak Sancaka yang berbinar menandakan kebahagiaan, dan senyum tipis di bibirnya tidak bisa dipungkiri lagi. Kamu tahu, dia begitu mirip denganmu, wajah cantiknya, gaya rambutnya dan juga senyum di bibirnya, sama denganmu, kata Pak Sancaka yang secara tiba-tiba menatapku. Mendengar pujian tersebut dengan tatapan yang begitu dekat, membuat jantungku berdebar dan juga sedikit rasa malu. Aku semakin yakin jika Olivia itu benar-benar mirip kamu. Ketika aku sengaja mengambil bolpen yang jatuh, hari pertama aku mengajar di kelasmu, hari itu juga pandanganku selalu tertuju padamu. Aku semakin malu dan grogi menatap Pak Sancaka.
bahkan pipiku seketika memerah, menandakan jika aku benar-benar merasa malu dengan guru muda, tampan, dan rapi yang sedari tadi menatapku serius. Terus setelah jadian, bagaimana hubungan Pak Sancaka dan Olivia? Kembali aku bertanya karena masih penasaran. Bukan itu saja sih, aku juga berusaha mengalihkan perhatian Pak Sancaka agar tidak terus menatapku, yang ada membuatku semakin grogi. Hubunganku dengan dia terlihat baik-baik saja, bahkan semua yang kami lakukan hari itu terkesan romantis. Setiap pagi Olivia menungguku di gerbang, setiap pagi pula senyum manis itu membuatku bahagia. Hari itu sudah seperti berada di surga, dengan bidadari yang Tuhan ciptakan untukku, Olivia. Mendengar apa yang dikatakan Pak Sancaka, aku bisa membayangkan betapa bahagianya hubungan mereka. Olivia juga selalu menginspirasiku dalam banyak hal, salah satunya membaca. Dia sama sepertimu, setiap jam istirahat selalu ke perpustakaan dan aku mengikutinya di belakang. Sejak itu, aku mulai menyukai membaca mengikuti kebiasaannya. Olivia juga bercita-cita menjadi guru. Setiap kali aku tanya kenapa suka membaca, ia selalu menjawab agar memiliki banyak wawasan untuk diajarkan ke murid-muridnya. Apakah sekarang dia sudah menjadi guru? Tanyaku lagi menatap Pak Sancaka yang secara tiba-tiba mimik mukanya berubah. Pak Sancaka menggelengkan kepala. Tidak, suaranya lirih dan matanya berbinar-binar. Aku yang makin penasaran kenapa Olivia tidak menjadi guru, sedangkan usahanya dalam belajar begitu besar. Kenapa? Semuanya berawal dari orang tua Olivia yang dialih tugaskan bekerja di luar kota. Mau tidak mau dia harus ikut orang tuanya pindah dan dia memutuskan hubungan secara sepihak. Hari itu aku merasa sangat sedih. Semua kehidupanku berubah. Hari-hari bahagia yang selalu ku nantikan tidak lagi datang. Tatapan mata Pak Sancaka kosong, padahal aku sangat mencintainya. Lanjut kata Pak Sancaka sambil menatap lorong laboratorium sekolah yang sepi. Aku bingung mau berkata apa lagi. Yang aku rasakan hanya kesedihan mendalam dari lelaki yang sedari tadi duduk di sampingku. Pak Sancaka, guru muda di sekolah kami yang terkenal ramah dan ketampanannya. Pak Sancaka menundukkan kepalanya sambil menekuk kedua kakinya, lalu kembali menengadah dan berkata lirih. Namun beberapa bulan kemudian, aku mendapat surat dari Olivia. Isi dari surat tersebut memberitahu bahwa dirinya sangat mencintaiku dan di surat itu juga Olivia mengatakan, jika surat ini telah sampai padaku, itu artinya dia sudah tidak ada. Mata Pak Sancaka terlihat berbinar-binar seperti ingin menangis. Kenapa dengannya? Tanyaku pelan sambil menengok dari bawah melihat wajah Pak Sancaka. Terdapat tumor di otaknya sejak lama, tapi tidak pernah memberitahuku. Sampai surat itu aku terima darinya, barulah aku tahu. Air matanya tiba-tiba keluar dan menetes. Aku merasa terharu dengan apa yang dialami Pak Sancaka di masa SMA-nya. Benar-benar tragis kisah cinta yang ia alami. Tapi, kata Pak Sancaka secara tiba-tiba dan menatapku tajam, hari ini, aku menemukan sesosok Olivia pada dirimu. Lanjut kata Pak Sancaka. Aku hanya bisa diam, bingung apa yang harus aku lakukan di situasi seperti ini. Aku tidak bisa berbuat apa-apa, selain menatap mata Pak Sancaka yang masih berbinar-binar. Pak Sancaka meraih tanganku, menggenggamnya dan berkata, aku mencintaimu, katanya terdengar serius. Jantungku berdebar, mendengar apa yang dikatakan Pak Sancaka. Aku semakin bingung dengan apa yang harus aku lakukan di situasi seperti ini. Bersambung.